Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di Yanto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan, nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil dengan Yanto. Dan teman-teman, saya mempunyai akun di media sosial dan juga akun freelancer, yaitu Yanto Desain. Teman-teman juga bisa berkunjung di website saya, yantodesain.com. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana kita membuat logo ya dari awal. Karena ada beberapa teman yang bertanya, bagaimana Bang buat logo dari awal. Nah, kali ini saya akan buat logo dari awal, tapi logo ini tidak saya jual di Logoground, tapi logo ini adalah project ya, proyek dari orang lain ya. Dan ini perlu kita ketahui karena bisa jadi kita mendapatkan project logo yang itu lebih ini ya, menurut saya lebih cepat ya kalau income-nya ya. Tapi ini bukan komersil, karena ini adalah logo pesanan dari Ustadz saya ya, beliau pengasuh Villa Quran yang ada di Klaten. Oke, sebelum kita awali, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel saya Yanto Desain, like video ini jika bermanfaat, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke teman-teman, untuk mengawali sebuah logo, untuk mengawali sebuah project ya, maka kita harus memahami apa yang diinginkan oleh klien ya, apa yang diinginkan oleh klien. Nah, biasanya kita akan mendapatkan brief, informasi tentang apa yang diinginkan oleh klien terhadap logo yang akan kita bikin. Nah, biasanya itu dia meminta, kita juga kalau tidak menyampaikan, sebagai contoh, Pak saya ingin bikin logo gitu ya, bikin logo, kemudian intinya dari ini itu menjadi panduan kita, guideline kita. Tapi kalau Pak saya bikinkan logo kemudian dia tidak mengerti dari mana dia harus bikin logo, maka kita kasih informasi, Pak logonya itu dibentuk dari apa, kan gitu. Contohnya dari inisial, tipe logonya itu seperti apa, seperti logo pengen logo dari inisial namanya, seandainya Villa Quran itu V sama Q, atau logo ini ya, wordmark ya, yaitu logo logo yang terdiri dari teks tulisan tersebut ya. Jadi seperti Microsoft seperti itu kan, langsung logo teks menjadi logo. Nah, dari Villa Quran jadi Villa Quran. Biasanya itu bentuk dari tipografi. Ini memang jadi tren sih untuk beberapa waktu kemarin ya. Kemudian itu yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, saat selesai kita mendapatkan informasi yang kita terima, kita juga harus menggali informasi bentuk-bentuk yang sebenarnya itu sesuai dengan keinginan dari klien. Kadang kita bikin logo ya, logo itu ternyata tidak sesuai karena bentuk atau simbol yang kita bikin itu ternyata tidak disukai oleh klien, meskipun logo kita itu bagus. Itu jadi kadang logo yang kita bikin itu sederhana, ternyata itu disukai oleh klien. Karena apa? Karena dia melihat ada simbol yang dia sangat senang. Sebagai contoh, kita bikin logo tentang infinite ya, jadi bentuknya itu seperti simbol infinite gitu ya. Nah, saat kita sampaikan kepada seseorang ini adalah bentuk dari infinite ya, kemudian dia melihat bentuknya itu seperti ular ya, gitu ya, karena kita membuatnya itu persis lengkungan seperti ular ya, maka dia nggak suka karena dia menganggap itu simbol ular, kan itu. Nah, ini menjadi sebab klien itu menolak. Oleh karena itu kita bertanya apa simbol-simbol yang dia suka. Kalau kita malu atau tidak ingin menyampaikan itu ya, kita ambil ngobrol saja, kita menggali informasi dari perbincangan-perbincangan yang ada. Nah, ini karena saya sudah sering bertemu dengan Ustadz saya, bahkan dalam kondisi PSBB ini ya, saya masih ngaji dengan beliau, dan beliau ngajinya pakai Zoom ya, jadi pakai dengan teman-teman yang lain masih jalan ya. Nah, dari situ sehingga saya sering
komunikasi dengan beliau, kemudian saya simpan informasi-informasi penting bagaimana beliau itu simbol-simbol yang beliau suka. Itu teman-teman ya. Kemudian simbol-simbol yang memang tidak pernah dibicarakan, tetapi ini mewakili dari apa yang akan kita bikin. Nah, oleh karena itu setelah kita mendapatkan informasi brief ya, informasi logo yang diinginkan oleh klien, kita juga kemudian kita menggali informasi simbol-simbol apa yang disenangi ataupun yang tidak disenangi oleh klien ya, maka kita membuat konsep dari logo. Saya biasanya seperti itu. Ada memang beberapa teman itu bikin dia nggak pakai konsep, dia langsung bikin, saya bikin bentuknya ya, kemudian dia gatuk-matuk kan gitu kalau dalam bahasa Jawanya itu ya, dikait-kaitkan kan gitu. Tapi kalau saya memang punya kebiasaan itu bikin filosofi ya, konsepnya dulu. Ini nanti seperti ini, kemudian dari filosofi itu saya mengambil bentuk-bentuk tadi, bentuk-bentuk yang disukai, kemudian bentuk-bentuk yang tidak masuk dalam kategori yang tidak disenangi oleh klien, itu saya masukkan. Nah, akhirnya dari konsep itu, dari konsep yang saya bikin, saya membuat sketsa, saya tentukan bentuk-bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini saya membuat bentuk api lilin ya sebenarnya ya, kemudian bunga, kemudian kubah, kemudian ini adalah tanda bentuk cinta ya, love ya, kemudian ini gagal ya ini Quran ya, jadi Quran. Kemudian memang dari awal keinginan dari Ustadz saya adalah bikin V dan Q ya, inisial dari Villa Quran. Nah, seperti itu. Sebenarnya kemarin sempat inginnya adalah Villa Quran Klaten, tapi saya coba untuk bikin K-nya itu kesulitan. Akhirnya saya pilih Villa Quran saja. Itu ya. Kemudian di namanya nanti saya akan bikin ada kata kecil Klaten. Oke, kemudian seperti ini saya mencoba apakah bentuk-bentuk 3 ini bisa masuk ke sini. Untuk V-nya ini menurut saya sudah langsung saya dapat ya. V ini antara api ini ini kan inginnya saya ini seperti kelopak ya. Kemudian ini juga bentuk dari Al-Quran yang terbuka, kemudian sama dengan ini tanda love ya. Sebenarnya ini adalah simbol yang tersembunyi, tidak saya masukkan ke dalam konsep, tapi saya suka ya, karena ini sudah menjadi tren juga, dan itu tidak saya masukkan ke konsep, tapi bentuknya bisa dilihat oleh yang lain. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah bentuk-bentuk itu kita pilih, nah kemudian kita desain seperti tadi. Nah, kita coba ya, kita sketsa apakah bagus atau tidak hingga terbentuk, hingga kita menemukan sebuah simbol atau bentuk logo yang paling pas dan mungkin juga cocok untuk klien kita ya, seperti ini. Ini menurut saya sudah cocok ya teman-teman ya. Nah, cuma ada yang saya balik ya, karena terlalu ini karena key-nya ini kan sudah pengurangannya ya, maksudnya bentuk simbol ekornya itu sudah berada di sini, kemudian maka saya bikin huruf V-nya itu pemotongannya agar dia terlihat seperti lembaran buku itu, saya bikin berlawanan itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah membuat konsep, kemudian juga kita sketsa, kemudian sudah menentukan sebuah bentuk, maka kita baru ke Adobe Illustrator, baru kita bikin desainnya. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa saat kita membuat sketsa itu kadang kita masukkan ke kita masukkan ke Illustrator itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi desain di sketsa ini kadang itu terlihat jelek saat kita bikin di
di Adobe Illustrator ya. Oke, langsung saja. Dan ini adalah contoh-contoh kegagalan saya ya dalam membuat desain ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman, kemarin setelah saya bikin desainnya, itu bukan desain ya, sketsanya. Kemudian saya coba ya seperti ini. Ini ternyata saya langsung menggunakan ini ya, apa namanya, brush ya, kurang menarik. Kemudian saya berpikirnya, wah gimana ya, kemudian saya coba untuk bikin seperti ini, ternyata lebih jelek lagi ya. Kemudian sampai saya putus asa itu, kok maksudnya dalam artian ini adalah beberapa bentuk ya, sebenarnya sudah banyak sekali yang saya bikin. Ternyata ada yang terasa nggak cocok ya dengan bentuknya, terlalu sederhana. Nah, kemudian sampai saya berpikir untuk membuatnya seperti lentera seperti ini, tapi saya lihat wah kurang, konsepnya saya harus ngulang lagi gitu, kalau lentera itu kayaknya gimana gitu ya, bukan lilin tapi lentera. Kemudian selanjutnya saya coba lagi pakai pen tools ya teman-teman ya. Seperti ini, kemudian ada sedikit, ada sedikit kecocokan ya. Ada konsep cukup menarik, bukan konsep ya, bentuk yang cukup menarik, yaitu waktu saya bikin seperti ini seperti seakan-akan kita melihat ada seseorang membaca Al-Quran. Nah, ini dari sini kadang kita menemukan sebuah bentuk yang unik itu teman-teman ya. Sehingga kita menemukan bentuk yang unik dari waktu saat kita bikin sebuah logo ya, proses membuat logo di dimana di komputer ya, di PC. Oke ya, akhirnya saya membuat bentuk seperti ini, kemudian saya kembangkan ya. Sebenarnya tidak terlalu besar pengembangannya, cuma saya bentuk menjadi kubah sesuai konsep yang sebelumnya, karena saya menemukan bentuk yang menurut saya sudah pas seperti ini, dan ini sudah mewakili seperti bunga ya. Akhirnya saya bikin kubah ya. Di sini saya bikin kubah dengan bentuk agak lancip di atas, dan itu menyerupai kubah dan juga menyerupai api ya. Awalnya saya kemarin kalau di sketsa apinya itu saya kasih 2 kuncup ya. Kalau bunga 3 kuncup. Tapi saya lihat itu bentuknya terlalu mirip dengan bunga kan gitu. Terlalu mirip dengan bunga, sehingga saya bikin 1 kuncup seperti ini, dan ini menurut saya sudah mewakili dari api, bunga, dan ini kepala manusia ya yang kita temukan, bentuk baru. Kemudian ini adalah buku atau Al-Quran yang terbuka untuk dibaca. Ini adalah awal saya bikin konsep, kemudian sampai menjadikan logo itu di PC ya. Nah, kemudian kita bikin yang kita masukkan teks, yaitu Villa Quran Klaten. Kita sesuaikan dengan tidak terlalu tegas ya, maksudnya dalam artian harus ada varian ya di dalam teksnya itu. Saya mengambil teks juga yang umum dan memang tidak berbayar ya, yaitu gratis ya. Karena kalau kita mengambil yang berbayar kita harus beli dulu fontnya, dan kalau yang kita free komersil ya bisa digunakan yang lain. Dan ini juga tidak komersil, saya tidak mengambil keuntungan dari membuat logo ini ya. Dan ini menjadi amal jariah saya ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah saya nanti sewaktu-waktu saya sudah meninggal, dan semoga logo ini tetap dipakai ya sampai nanti pada generasi-generasi selanjutnya ya. Ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian ya, kita tidak hanya seperti ini teman-teman ya. Kita juga harus membuat tampilan alternatif agar apakah logo ini cocok di background putih, gelap, kemudian juga yang lain ya. Nah, kemudian saya buat seperti ini teman-teman. Ini untuk penampilan logo landscape ya, memanjang ya. Seperti ini. Kemudian saat kondisi background berbeda, maka kita bikin warna yang berbeda juga ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, kemudian dalam kondisi agak putih ya, biasanya seperti ini. Kemudian saya bikin icon, nah seperti ini. Nah,
di sini saya juga mengalami ini ya, perubahan ya. Saya revisi lagi. Kenapa? Karena saya melihat logo dan icon itu sama gitu ya. Kemudian saya kenapa lingkarannya itu nggak saya hilangkan kan gitu. Sehingga terbentuklah logo selanjutnya ya. Jadi ini saya hilangkan teman-teman ya. Ini nah, jadi ini kemudian seperti ini teman-teman. Nah, jadi logo utamanya seperti ini. Jadi saya tidak memasukkan apa namanya lingkaran ini sebagai logo utama, karena ini bisa digunakan untuk icon ya, bisa dimasukkan di dalam apa namanya FB atau untuk menjadi foto profil, WA, untuk apa nih FB-nya ya. Kemudian di YouTube juga masuk, di Villa Quran ini ada YouTube-nya, sehingga nanti juga dipakai di YouTube ya teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu ini adalah tampilan awal. Kemudian kita share, atau bukan ya, kita share ya, kita kirim kepada klien, yaitu ustadz saya. Kemudian saya ingin ada tanggapan atau koreksi. Untuk warna, memang saya mencoba untuk warna biru teman-teman ya, karena saya berpikirnya untuk apa namanya psikologi warna dan kebiasaan ya, ini mohon maaf ya, kebiasaan dari apa namanya bisnis di pendidikan itu kebanyakan suka warna biru gitu aja, karena warna biru itu menunjukkan kepercayaan. Kemudian apa namanya apanya ini ya, mudah berteman itu ya, atau dekat ya, sangat dekat. Kemudian tenang, itu warna biru. Nah, selanjutnya ada revisi dari beliau meminta perubahan, yaitu seperti ini teman-teman. Nah, beliau meminta warna hijau. Saya baru ingat, oh iya ya, warna hijau itu adalah warna surga, warna yang disukai oleh Rasulullah. Kemudian saya revisi semuanya saya revisi, kemudian seperti ini, sehingga warna dominan adalah warna hijau. Nah, ini tetap ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya, oh iya, mohon maaf ya, yang kita kirim sebenarnya bukan hanya ini, tetapi ada yang lain, yaitu konsep yang sudah kita bikin dari awal. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini adalah konsep yang saya bikin dari awal. Kemudian saya beri keterangan agar ustadz saya itu bisa memahami bentuk dari logo yang saya bikin. Kadang kita langsung kirim gitu ya, kemudian bentuknya apa, kenapa kok seperti ini kan gitu ya. Nah, nggak seperti itu. Jadi kita juga harus menyampaikan bahwa filosofi dari logo itu seperti ini, filosofi yang kita bikin atau logo yang kita bikin itu seperti ini. Kita tidak anggar buat, tapi tidak hanya sekedar bikin ya, tapi kita juga memikirkan apa yang ada di dalam logo tersebut. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini konsep yang saya bikin dari awal, kemudian saya visualkan seperti ini. Ini adalah cara yang paling sederhana teman-teman ya. Kita tidak punya tim, kita hanya personal bikinnya. Jadi kita bikin sendiri ya, sehingga tidak pakai tim. Kalau perusahaan ya, mungkin teman-teman punya tim, itu pasti meriset ya, kenapa perusahaan itu seperti ini, kemudian berapa banyak ininya ya, seperti itu, kemudian sejarahnya seperti apa itu. Nah, tapi saya nggak pakai itu. Ini yang paling sederhana yang saya bikin untuk ustadz saya. Nah, konsepnya menurut saya sudah bagus dan diterima oleh ustadz saya. Kemudian ini kita juga bikinkan patternnya ya, pattern logo. Tulisannya keliru teman-teman ya, mohon maaf. Ya ini apa namanya ya, kita bikin tekstur ya, tekstur dari logo. Nah, tekstur dari logo ini kita bentuk.
Untuk apa? Untuk sewaktu-waktu seandainya mereka klien itu membutuhkan untuk dibikinkan seperti stop map, kemudian mungkin juga karena ini adalah pendidikan, pakai untuk batik atau yang lain teman-teman ya, pakai baju. Kemudian kita juga kasih warna alternatif teman-teman. Nah, warna utama, kemudian ini warna kombinasi. Nah, warna utamanya itu adalah hijau gelap, yang komposisi warnanya seperti ini. Ingat teman-teman ya, untuk kita bikin logo, kenapa kita harus menggunakan warna CMYK? Karena biasanya dicetak di kartu nama, stop map, kemudian yang lain. Tapi kalau kita dipakai untuk website, kemudian dipakai untuk FB, kemudian YouTube, itu memang harus RGB, tapi kita bisa convert ya, kita save as ya, itu nanti bentuk RGB, save as web ya, export to web ya. Ini sebagai brand guideline. Nah, ini juga yang sederhana teman-teman ya. Karena kalau brand guideline itu kalau saya bikin itu bisa satu file sendiri ya. Ada beberapa ini ya, kita juga menjelaskan kenapa kita pakai kenapa kita pakai font seperti ini, pemakaian fontnya, besar kecilnya itu tidak boleh dirubah ya teman-teman. Kalau dirubah itu menjadi merusak konsep yang sudah kita bikin ya. Kemudian dan ini harus terus tidak boleh berubah gitu ya. Kemudian warnanya juga tidak anggar dibikin warna, boleh kita ganti warna putih maupun hitam, itu dalam konsep hitam putih ya. Tapi dalam ditempatkan pewarnaannya di mana, di background apapun, maka tetap harus warna hijau itu, sehingga kita ngasih sebuah alternatif warna itu untuk background. Jadi warna kalau memang dia ingin ada backgroundnya dalam presentasi, stop map ataupun apapun ya, itu seperti ini aturannya ya. Jadi kadang kan ada pengguna, kok ini warnanya dari sini kok taruh di tempat lain nggak cocok ya, karena memang setiap warna itu kadang kalau warna hijau dimasukkan warna biru ya jelek kan gitu, atau warna merah langsung ketemu dengan warna biru ya jelek juga, seperti itu. Nah, ini kita kasih kombinasi warna ini untuk menjadikan background. Nah, seperti ini teman-teman. Menurut saya sudah bagus dan ini sudah diterima oleh klien, yaitu Ustadz saya ya, dari Villa Quran Klaten. Teman-teman boleh berkunjung ke Villa Quran Klaten di websitenya, di YouTube-nya ya, di Villa Quran Klaten ini. Oke teman-teman, seperti itu logo yang saya bikin kemarin saat ada dari Ustadz saya meminta tolong untuk bikinkan logo untuk channel YouTube Villa Quran Klaten. Teman-teman bisa berkunjung di sana. Setiap minggu itu ada kajian tafsir tematik yang beliau yang mengasuh, yaitu Ustadz Faiz. Nah, beliau menyampaikan tentang tafsir-tafsir tematik yang itu bisa kita pelajari lebih banyak ya. Kemudian Villa Quran Klaten ini mengajarkan metode menghafal Al-Quran dengan metode Tabita. Teman-teman bisa mencari informasi di channelnya. Dan kalau teman-teman ingin menghafal Al-Quran, bagi teman-teman yang muslim ya, mohon maaf, bagi teman-teman yang muslim yang pengen belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran sekalipun, maka bisa berkunjung ke channel beliau. Dan ini bukan project berbayar, dan ini adalah project yang sebagai takdim saya kepada ustadz saya ya, yaitu ini menjadi budaya dalam Islam ya, bahwa seorang murid itu harus hormat kepada gurunya ya, karena orang tua kedua bagi seorang muslim itu adalah gurunya. Dan ini salah satu bentuk dari takdim saya kepada beliau. Dan teman-teman juga jika muslim ya, maka harus melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, dan ini juga menjadi mudah-mudahan ini logo ini bertahan sampai bertahun-tahun ya, dan juga sampai generasi ke generasi ya, karena memang kita tahu bahwa setiap beberapa tahun perusahaan itu pasti akan memperbarui logonya ya. Seperti sekarang ini kita ketahui instansi-instansi pemerintah itu mulai merubah
logo-logo mereka ya, karena sudah mungkin ada pembaharuan dari milenia atau zamannya ya sehingga mereka harus mengganti logo. Dan memang itu harus dilakukan karena agar tidak terjadi logo itu tidak jadul ya atau terlalu lama itu ya. Dan saya berharap bahwa logo ini bisa masih lama itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagaimana cara saya tutorial ini ya, informasi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman bagaimana kita membuat logo dari awal. Dan ini pesan untuk teman-teman yang baru mengawali logo atau baru mengawali profesi untuk bikin logo. Teman-teman harus paham bahwa tidak instan teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa untuk membangun skill bikin logo itu agak lama ya. Minimal kalau saya kemarin ngajar di beberapa teman-teman yang dulu ya, waktu saya di Mojokerto itu saya ngajar teman-teman itu sampai 3 bulan ya. Baru dari 3 bulan itu dia menguasai ini konsepnya saja, konsep kemudian bukan konsepnya aja ya, maksudnya konsep sampai bagaimana dia sampai membuat logo. Tapi itu saat selama 3 bulan itu saya terus menerus saya latih. Bahkan saya sendiri memantau mereka. Kemudian mereka juga saya anjurkan untuk mencoba ikut di 99 Design, kemudian ikut jualan di Graphic River gitu ya, atau di Logo Ground. Itu fungsinya apa? Agar mereka tahu apakah logo tersebut berkualitas atau tidak. Nah, kemudian yang penting mereka bisa membuat logo dulu, kemudian memahami bagaimana membuat konsep, kemudian bentuk menentukan bentuk ya, menentukan simbol yang logo tadi, kemudian sampai membuat di PC itu selama 3 bulan. Dan itu menurut saya kualitasnya lumayan bagus, tetapi secara kalau dalam seni itu ada namanya estetika tapi belum tentu artistik ya. Jadi terlihat sudah sesuai dengan apa yang diajarkan tapi belum tentu terlihat bagus ya bagi orang lain. Tapi bagi kita yang bikin logo itu merasa wah ini sudah bagus sekali, tetapi bagi orang lain belum tentu terlihat bagus ya. Tapi memang benar bahwa logo sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Rio Purbo itu ya, ada sebaik-baik logo itu pasti ada yang mencela, dan yang sejelek-jelek logo atau sejelek-jelek desain itu pasti ada yang memuji. Itu memang benar ya, memang benar. Tapi ada sebuah standar ya mungkin ya bagi kita sendiri sebagai orang awam ya, orang awam di sekitar kita itu melihat oh ini bagus atau jelek kan gitu. Nah teman-teman juga harus paham jika saat kita melihat logo itu menurut kita bagus dan orang lain atau klien kita melihatnya itu kurang bagus, kita nggak perlu merasa sakit hati. Karena ini memang apa yang harus dilakukan oleh desainer, yaitu mengupgrade skill, mengupgrade kualitas dari desain yang kita bikin ya. Jadi kita nggak perlu baper, kemudian merasa wah dia nggak menghargai desain saya ini, bukan seperti itu. Tapi kita mungkin benar, kita bikin muhasabah diri ya, atau mengoreksi diri kita, maka ini mungkin saya kurang berkualitas sehingga logo saya kurang berkualitas, sehingga kita akan upgrade upgrade skill kita dan juga upgrade kualitas produk desain kita. Itu teman-teman ya. Jadi jangan putus asa. Jadikan semua kritik dan juga penolakan yang ada di Logo Ground ataupun yang lain atau dari klien itu sebagai batu-batu kecil yang membangun piramid ini kita, piramid kepribadian kita, sehingga kepribadian kita semakin kuat, semakin bagus, dan nanti suatu saat kualitas kita semakin bagus dan terbaik ya, maka harga kita juga akan naik, brand personal kita juga naik, maka harga dari jasa kita juga akan naik. Itu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya, pesan saya kepada teman-teman yang baru belajar bikin logo, tetap semangat, jangan mudah patah hati dan terus kreatif dan asah skill serta upgrade kualitas desain kita. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini jika bermanfaat, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Salam dari saya, Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.